Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, aku, Aura Cantika Chayani Ahmad dengan NIM 2403479 akan membuat video yang menjelaskan tentang book review dari mata kuliah asesmen. Selama mata kuliah tersebut, aku sudah membaca 5 buku dan juga mereviewnya bersama kelompokku. Ini adalah presentasiku yang akan menceritakan tentang apa saja ilmu pengetahuan yang telah aku gapai dari buku yang telah aku baca. Dari table of contents tersendiri ada perkenalan, lalu review book 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Halo, perkenalkan, nama aku Aura Cantika Chayani Ahmad dari Prodi Pendidikan Khusus 2024 dengan NIM 2403479. Pada kesempatan kali ini, izinkan aku menyampaikan ilmu yang telah aku dapat dari buku-buku yang telah aku baca selama mata kuliah asesmen anak berkebutuhan khusus. Dan kali ini akan disusun seperti e-book agar lebih menarik. Berikut adalah buku yang telah aku baca selama mata kuliah ini. Buku yang pertama adalah Assessment of Children and Youth Special Need. Di sini, buku ini menjelaskan tentang penilaian dalam konteks pendidikan, khususnya terkait anak berkebutuhan khusus. Asesmen tersendiri dijelaskan sebagai proses untuk mengamati, mengumpulkan, mencatat, dan menafsirkan kemampuan siswa baik pengetahuan, keterampilan, atau perilaku mereka. Ini adalah buku pertama yang menjelaskan tentang definisi asesmen sehingga aku sangat tertarik untuk membacanya. Dijelaskan juga tentang konsep asesmen dan asesmen untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Konsep asesmen untuk anak berkebutuhan khusus sendiri itu lebih mendalam dan melakukan pengujian akademik, intelektual, observasi, dan evaluasi. Tujuan utamanya itu untuk merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak untuk membantu menentukan intervensi yang dibutuhkan. Fun fact, buku ini sendiri adalah buku dari Amerika, sehingga ada beberapa konsep yang menurutku agak menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Di sini, buku ini menjelaskan tentang fungsi asesmennya, yaitu untuk membantu dalam pengambilan keputusan, melacak perkembangan dan kemajuan siswa, menyusun IEP atau Individualized Education Program bagi ABK yang menetapkan tujuan strategi pembelajaran yang sesuai, serta ada juga lingkup asesmennya, yaitu kemampuan akademik, kognitif, sosial, emosional, komunikasi, perilaku, dan keterampilan motorik serta sensorik. Pendekatan yang disampaikan dari buku ini adalah pendekatan RTI atau Response to Intervention untuk membantu mengidentifikasi dan memberi intervensi kepada siswa yang kesulitan sejak awal dan dimulai melalui pendataan pada anak baru masuk sekolah, yaitu dengan metode screening. Tujuan metode screening ini adalah untuk menentukan apakah dia berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus. Ini juga didukung oleh undang-undang yang ada di Amerika sana, yaitu dari IDEA atau Individualized with Disabilities Education Act. Bagaimana IDEA mengatur dan membantu mereka? Yang pertama, IDEA harus mengetahui apakah anak ini memenuhi kriteria seperti gangguan belajar, autisme, atau gangguan emosional yang ditentukan oleh tes-tes dan menentukan apakah mereka berhak mendapatkan layanan pendidikan khusus. Nah, baru setelah dilakukan asesmen, tim pendidik akan menentukan apakah anak tersebut memenuhi kriteria sehingga dia dapat diberi pendidikan khusus dan layanan yang sesuai. Dengan begitu, asesmen ini benar-benar jadi alat utama untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lanjut adalah buku kedua, yaitu tentang Assessment in Special and Inclusive Education, 11th Edition by John Saliva. Pada pertemuan kedua, kami kelompok 3 dan teman-teman lainnya diminta untuk mencari buku yang menjelaskan tentang assessment for, of, as, learning. Dan buku ini memiliki informasi tentang hal tersebut sehingga kami memilihnya. Di sini dijelaskan bahwa assessment for learning adalah asesmen untuk pembelajaran. Jenis asesmen ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan siswa yang akan digunakan untuk menginformasikan dan memperbaiki proses pengajaran. Ini adalah penilaian formatif yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa. Selanjutnya,
adalah assessment of learning atau asesmen pembelajaran. Merupakan asesmen sumatif yang dilakukan di akhir setiap unit pembelajaran untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Contohnya seperti ujian akhir, UAS, dan lain-lainnya. Lalu ada assessment as learning, yaitu asesmen di mana siswa diberi kesempatan untuk memantau dan merefleksikan pembelajaran mereka sendiri, serta menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki proses pembelajaran mereka. Konsep asesmen dalam buku ini adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa siswa penyandang disabilitas mendapat evaluasi tepat dalam pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka dalam lingkungan yang paling tidak membatasi. Tujuan dari asesmen ini adalah memberikan keputusan valid mengenai layanan pendidikan yang diperlukan oleh siswa. Buku ini juga menggarisbawahi bahwa asesmen tidak hanya terbatas pada tes saja, melainkan juga mencakup berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan penggunaan data historis. Kesimpulannya itu, assessment for learning dilakukan selama pembelajaran untuk membantu guru menyesuaikan pengajaran tentang kebutuhan siswa, sementara assessment of learning dilakukan setelah pembelajaran atau di akhir unit untuk menilai pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran, dan assessment as learning juga dilakukan selama pembelajaran, namun fokusnya pada siswanya sendiri yang mampu mengevaluasi diri mereka sehingga pembelajaran mereka jauh lebih bermakna. Selanjutnya adalah penjelasan dari buku kedua juga. Di sini, fun fact-nya, bukunya juga menyinggung tentang IDEA karena sama-sama berasal dari Amerika, yaitu tentang Individuals with Disabilities Education Act. Jelaskan juga kalau sejarahnya itu, IDEA sangat mempedulikan tentang konsep yang sangat penting, yaitu pada konteks Individuals with Disabilities Education Act. Mereka memastikan bahwa setiap anak atau siswa dengan disabilitas berhak mendapatkan pendidikan sesuai setelah dilakukan asesmen yang valid. Ini berdasarkan hasil asesmen yang keputusan yang dapat diambil mengenai kelayakan siswa untuk menerima layanan pendidikan khusus dan jenis layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sini, yang terlibat bukan hanya guru saja, tetapi juga ada wawancara dengan orang tua dan juga pihak-pihak yang memiliki expert pada bidangnya sehingga mampu untuk mendiagnosis mereka. Ada juga konsep evaluasi dalam asesmen ini yang dilakukan untuk menentukan apakah seorang siswa memenuhi syarat untuk layanan pendidikan khusus, seperti dilakukan oleh tim multidisipliner dari guru, psikolog, dan spesialis pendidikan khusus yang telah aku jelaskan tadi, semuanya harus terlibat, serta menilai efektivitas dari program pendidikan yang diterapkan untuk memastikan bahwa metode pengajaran yang digunakan memberikan dampak positif untuk anak. Di sini ada dokumentasi di mana IDEA memastikan bahwa semua anak itu mendapatkan kesetaraan yang sama dan mereka tetap berada di lingkungan yang inklusif. Lalu ada buku ketiga, yaitu buku Instrumen Asesmen Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus oleh Dr. Imam Yuwono, Masyarakat Pendidikan. Secara keseluruhan sih, buku ini memberikan panduan dan contoh mengenai instrumen asesmen yang efektif untuk anak berkebutuhan khusus, seperti aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses asesmen dan instrumen asesmen tersendirinya. Di sini juga dijelaskan tentang poin-poin instrumen asesmen, yaitu alat atau metode untuk mengumpulkan informasi mengenai perkembangan dan pembelajaran anak secara sistematis. Instrumen ini mengatur dan mengukur aspek kognitif, sosial emosional, motorik, bahasa, serta nilai-nilai agama dan moral. Kriteria penting untuk instrumen asesmen meliputi validitas, reliabilitas, dan kepraktisan yang membantu dalam perencanaan pembelajaran yang efektif. Asesmen yang baik itu seperti apa sih? Di buku ini dijelaskan kalau misalnya asesmen yang baik harus memiliki kisi-kisi yang jelas, data yang akurat, menyesuaikan kebutuhan dengan anak, berbagai teknik asesmen seperti melakukan observasi, wawancara, tes, untuk mendapatkan gambaran tentang kemampuan anak, serta analisis yang mudah dipahami. Ada aspek yang dijelaskan di awal, yaitu aspek agama dan moral, sosial emosional, motorik, kognitif, bahasa, serta nilai-nilai agama lainnya. Yang menarik di buku ini dijelaskan tentang instrumen-instrumen tersendiri, sehingga aku dan kelompokku juga menjadikan buku ini sebagai acuan untuk membuat butir-butir soal dan tugas instrumen yang diberikan oleh peneliti. Di sini yang mau aku jelaskan adalah aspek asesmen yang pertama, yaitu agama dan moral. Dijelaskan bahwa misalnya pada buku ini nilai agama dan
melalui observasi langsung, wawancara dengan anak, serta catatan dan penilaian perkembangannya. Di sini juga dijelaskan tentang perkembangan persepsi. Proses kognitif untuk mengenali, memahami, dan menafsirkan informasi melalui panca indera disebut sebagai metode perkembangan persepsi. Ini berperan dalam membantu anak memahami instruksi, membaca, mendengar, dan menafsirkan informasi visual atau auditori. Contohnya itu seperti dari penglihatan, mengenali warna, bentuk, ukuran, dari pendengaran, mengenali dan membedakan suara, dari perabaan, memahami tekstur dan suhu, dari penciuman atau pengecapan, mengenali bau dan rasa. Strateginya itu apa sih dalam perkembangan persepsi ini? Instrumennya tersendiri itu bisa melalui media visual, auditori, interaktif, latihan simulasi sensorik, dan pendekatan multisensorik. Lalu ada perkembangan kognitif. Di sini dijelaskan ada seorang ahli yaitu mengemukakan tentang teori kognitif yaitu Jean Piaget. Di sini perkembangan kognitif mencakup peningkatan kemampuan berpikir, memahami dan mengolah informasi yang lebih kompleks. Jean Piaget yaitu beliau ini mengemukakan bahwa tahapan ini dibagi menjadi 4, yaitu sensori motor pada usia 0-2 tahun, yang mana mereka belajar lewat gerakan panca indera, lalu tahapan pra-operasional pada usia 2-7 tahun, di mana mereka mulai menggunakan simbol bahasa perkembangan yang lebih pesat, berpikir masih egosentris, lalu operasional konkret pada usia 7-11 tahun, di mana mereka mulai berpikir logis tentang hal konkret, tapi memahami konsep yang lebih bertransisi ke abstrak, lalu operasional formal itu 11 tahun ke atas, di mana mereka mampu berpikir abstrak dan memecahkan masalah kompleks. Lalu di sini ada buku keempat, yaitu buku Effective Assessment for Students with Special Needs and Practical Guide for Every Teacher by Jim Gieselke. Buku ini menarik karena ini adalah jenis buku panduan praktis yang disusun untuk membantu pendidik dapat merancang metode asesmen serta mendorong asesmen untuk kolaborasi antara guru, orang tua, dan tim intervensi. Buku ini cocok untuk kita sebagai tenaga pendidik yang mau belajar menjadi lebih baik tentang memahami apa itu asesmen untuk anak dengan hambatan special needs. Buku ini menarik juga karena mereka membahas tentang kekhawatiran yang sering dihadapi oleh orang tua dan masyarakat. Terkadang ada ketidakadilan yang terjadi pada asesmen yang dilakukan, sehingga kita jadi lebih sadar betapa pentingnya asesmen yang adil dan akurat harus diterapkan. Harapannya sendiri setelah membaca buku ini adalah tenaga pendidik mampu mendorong dirinya sendiri berinovasi dan menyesuaikan metode agar mereka lebih efektif dalam mendukung siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Buku ini adalah jenis buku yang praktikal. Di sini juga dijelaskan tentang practical guide-nya seperti langkah-langkah pengumpulan data yang dijabarkan dari bisa melalui pengujian, observasi, wawancara, dan portofolio. Ada juga kriteria untuk asesmen yang lebih efektif dengan cara mengukur lewat reliabilitas, kualitas, dan representativitas. Jika ada pedoman untuk menyesuaikan asesmen, yaitu tips menyesuaikan metode asesmen untuk memenuhi kebutuhan siswa, serta kolaborasi dengan orang tua dan tim intervensi. Di sini juga ada beberapa praktikum yang dilakukan, yang bisa kita lakukan, yaitu lewat curriculum based assessment, performance assessment, dan instructional diagnosis. Asesmen ini adalah alat kita untuk membantu guru dalam mengambil keputusan terkait kebutuhan belajar siswa, dan tidak hanya mengukur kemampuan yang juga pada anak itu sendiri, tetapi juga mempengaruhi layanan pendidikan yang mereka berikan. Lagi-lagi di sini juga menekankan tentang layanan pendidikan yang diberikan kepada anak yang memiliki special needs apabila mereka telah di-assessment atau di-observe. Karena buku ini dari luar negeri juga beberapa konsepnya sama, sehingga ada beberapa kesamaan yang aku temukan. Seperti tadi dari undang-undang atau aturan IDEA tentang bagaimana anak bisa mendapatkan layanan pendidikan khusus setelah mereka di-assessment. Lanjut adalah buku terakhir, yaitu buku pengantar asesmen anak berkebutuhan khusus by Haryanto dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ini adalah cover bukunya, dan buku ini memberikan panduan tentang teknik asesmen yang dapat digunakan untuk anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk anak tunarungu, seperti langkah-langkah yang perlu diambil untuk memahami dan mendukung perkembangan mereka. Asesmen bagi anak tunarungu dilakukan dari teknik skala penilaian, wawancara, observasi, tes formal dan informal, serta penilaian klinis untuk menilai pada pengetahuan, pengalaman, dan data diagnosa cocok
anak dan sumber suara, mengidentifikasi tingkat kehilangan pendengaran berdasarkan desibel, mengamati cara dan mendengar anak untuk menggunakan satu atau dua telinga, menilai kemampuan menangkap suara dan reaksi anak saat mendengarkan, mengamati perhatian dan reaksi anak terhadap suara, serta mengamati reaksi lain seperti konsentrasi dan respon terhadap suara. Lalu untuk anak yang memiliki tunarungu total, lakukan identifikasi anak, itu seperti mengumpulkan informasi dasar dari mulai nama, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, alamat, dan lain-lain. Ada juga tentang kemampuan yang dimiliki anak, seperti bagaimana anak memiliki reaksi kemandirian terhadap instruksi dan kemampuan meniru mereka. Lalu ada kemampuan akademik mereka yang berdasarkan berbahasa, membaca, menulis, menghitung, dan menggunakan program. Lalu ada kemampuan bekerja dan berkarya, yaitu menilai potensi anak dalam bekerja, bagaimana sih mereka bisa bekerja. Lalu ada juga kemampuan sosialisasi, yaitu menilai bagaimana anak bisa berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, atau yang lebih tua, atau dengan lingkungan sekitarnya. Lalu yang terakhir adalah untuk mengetahui kebutuhan anak yang primer, sekunder, untuk mencarikan intervensi yang tepat. Baik, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, saya Awa Cantika Caini Ahmad, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum